أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. علمنا وبه شيخنا بسير النبي وآل النبي وبسير سورة الفاتحة إلى حضرة النبي وجميع شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد، وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 12 paragraf kedua. Wa khalaqal khalqa, dan dia Allah yang menciptakan makhluk. Wa a'malahum, dan dia Allah juga yang menciptakan menjadikan seluruh pekerjaan mereka. Wa qaddara arzaqahum, dan Allah sudah mentakdirkan membagi-bagi akan rezeki-rezeki mereka. Wa ajalahum, dan umur-umur mereka. La tazidu wa la tanqusu, rezeki dan umur tersebut kada bertambah, kada juga berkurang. Wala yahdusu hadisun, tidak akan terjadi sesuatu perkara illa bi qada'ihi, melainkan dengan keputusan sidin, wa qadarihi, dan takdir sidin, wa iradatihi, dan kehendak Allah. Nah, itu di bawah paragraf kedua anunya, sarahnya. Wa khalaqal khalqa minal insi wal jin wal malaikati wa ghairihim wa amalahum ay ma yaf'alunahu fi dunyahum. Qala ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa qaddara ay hadda razaqahum ay ma yuntafa'u bihi bil fi'li qalilan aw kathiran wa ajalahum ay muddata umrihim tawilan aw qasiran. La tazidu ay al arzaqu wal ajalu wa la tanqusu ay amma qaddara Allah ta'ala. ولا يحدث حادث أي لا يوجد موجود من الكائنات إلا بقضائه وقدره وإرادته. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وفي الحديث كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وخلق الخلق, Allah yang menciptakan makhluk. Maka pemahamannya di sini diambil makhluk itu asalnya kadada. Timbullah kaidah yang menjadikan akidah al-sunnah wal jamaah hudusul alam. Alam itu baharu. Arti baharu asalnya kadada lalu ada. Siapa alam itu makhluk. Contoh makhluk kita. Asalnya kita kadada lalu ada. Adanya kita khalaqal khalqa, Allah yang menciptakan. Wa amalahum, dan Allah juga yang menciptakan seluruh perbuatan makhluk, perbuatan kita. Nah, maka pemahamannya kita kada bisa bagawi. Kenapa kita kada bisa bagawi? Karena sifat di diri kita dan zat batang tubuh kita. Maksud kita ni yang makhluk lah. Cuma kita halusi kita ya kalau. Nah, zat makhluk, sifat makhluk kada memberi bakas. Di mana pemahaman itu diambil? Wa khalaqa a'malahum, karena Allah yang menjadikan perbuatan-perbuatan makhluk. Maka pemahamannya makhluk ada baisi gawian. Nah, lalu di sini dipadahkan. Dari pemahaman ini timbul kaidah akidah al-sunnah wal jamaah. Yang pertama, zatnya makhluk kada memberi bakas. La ta'syira li syai'in minal kainat bi tab'ih. Yang kedua, sifat-sifat kuat yang ada di zatnya makhluk kada memberi bakas. La ta'syira li syai'in minal kainat bi quwwatih.
Nah, maka timbullah dari kalimat yang pendek ini wa khalaqal khalqa wa amalahum, tersirat mengatakan bahwa makhluk itu sifatnya tiga. Pertama, hudusul alam, asalnya kadada, diadakan. Yang kedua, zatnya makhluk kadang memberi bekas. Yang ketiga, sifat kuat yang ada di awaknya makhluk ini pun kadang memberi bekas. Kenapa? Hudusul alam nih Allah yang menciptakan. Kenapa kadang memberi bekas zat dan sifat kuat ada di diri makhluk nih? Allah yang menciptakan a'malahum, perbuatan kalian. Jadi dari pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tiga tadi lah timbul pulang kaidah 4. Nah, ya kalau jadi satu baris ini wa khalaqal khalqa wa amalahum mengisyaratkan ada kaidah di situ, yaitu makhluk bersifat tiga. Pertama, asalnya kadada lalu diadakan. Yang kedua, zatnya makhluk kadang memberi bekas. Yang ketiga, sifat-sifat kuat yang ada di diri makhluk kadang memberi bekas. Nah, apa buktinya? Ini tulisannya wa khalaqal khalqa wa amalahum. Allah menjadikan makhluk dan menjadikan seluruh perbuatan si makhluk tadi. Nah, dari tiga sifat makhluk ini dan melihat bahwa Allah yang menjadikan tadi, timbullah sebuah kaidah 4 macam lagi. Pertama, apabila kita beriktikad, naudzubillahi min dzalik, beriktikad yang kawan itu aku, fakafara, maka hukumnya kafir. Karena menyalahi di dalam bacaan wa khalaqal khalqa wa amalahum. Allah yang menjadikanmu dan Allah yang menjadikan seluruh perbuatanmu. Ternyata kita berpadah kawan. Nah, kalau hanya sekadar dimontung, itu disuruh, itulah yang disebut adat. Bahkan Allah menyuruh bila sembahyang sebut je nyawa yang sembahyang, usolli, aku sembahyang. Tapi kalau aku sembahyang itu dijadikan i'tikad, aku yang sembahyang karena aku yang kawa, aku yang mampu, fakafara, maka kafirlah orang tersebut. Nah, karena jelas sudah dalilnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini Al-Qur'an. Ya Allah. Nah, Allah yang menciptakanmu dan menciptakan seluruh perbuatanmu. Nah, jadi itu i'tikad itu bila kita melihat sesuatu lalu kita meyakini sesuatu itu yang bagawi, sesuatu makhluk ini apakah itu yang bagawi, itu yang memberi bekas, itu yang menghasilkan, itu keyakinan kita, fakafara, kafirlah kita. Amun ingat dimuntung menyambat itu disuruh. Tapi etikat hati jangan sampai terhapus dari yang sebujurannya. Nah, lalu kayak apa caranya supaya mudah? Usolli fardhu subhi, aku sembahyang. Sambat je aku, cuma di hati aku yang kada kawa lepas dari pertolongan Allah. Nah, itu acil tu membentuk orang pengertian. Sambat jadi muntung di hati kita acil yang kada pernah bisa lepas dari pertolongan Allah. Jangan tertinggal dari pertolongan Allah, dari pertolongan Allah. Jangan tertinggal, bila itu tertinggal kita khawatir jangan-jangan muntung ini ialah yang di hati. Yang aku sembahyang tu itu yang di hati kita murni. Tertinggal yang aku ditolongi Tuhan itu. Nah, maka menyalahi dalil Al-Qur'an, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Maka haramlah kita berkeyakinan bahwa makhluk ini memberi bekas. Itu hukumnya haram dalam ilmu tauhid. Mun fikih itu lain kisah lagi, ada dalam satu hukumnya. Haram dalam ilmu tauhid. Misal contoh, mapian membenam sampah, sampahnya karing, apinya barau. Nyata aja lakas habis dapatnya api yang barau ini aja. Nah, kada ingat bahwa sebenarnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang bagawi, yang maulah menjadikan sesuatu maka jadi sebenarnya Allah. Api ini itu bagian dari makhluk. Apabila makhluk, Allah juga yang menjadikan mencungulakannya. Satu, jatnya api itu asalnya kada ada lalu ada. Berarti berhajat kepada diadakan. Yang kedua, jatnya api kadang memberi bakas. Yang ketiga, sifat kuat yang ada di api kadang memberi bakas, kadang menghasilkan. Kalau nya kadang menghasilkan, maka api ini la haula wala quwata.
kadakawa menjadiakan tabanam. Nah, itu bahasa Banjarnya. Kadakawa menjadiakan hangus. Lalu hangus ini gawian siapa? Nah, Allah memadahkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi yang menjadikan terbakarnya sampah tadi Allah dalam ilmu hakikat. Maka waktu kita melihat api, ya kita, ya kalau itu gen paham sudah ya. Oh, ya kita. Nah, jadi kada terdinding, jangan sampai kita beretikat apilah yang membakar sampah. Itu contoh api tadi contoh manusia yang sembahyang, sama seluruh itu bagian dari makhluk. Setiap makhluk bahajat kepada diadakan. Setelah ada jatnya kada memberi bekas. Sifat kuatnya pun kada memberi bekas. Arti kada memberi bekas ni kada kawa menghasilkan sesuatu. Tapau tampiling orang pian bincol dahi. Nah, bincol tu lain gawian tangan orang tadi. Ini etikat. Itu coba aja jangan. Maka wa khalaqal khalqa wa amalahum, timbullah sebuah praktik di hati bila bali lihat dan bade dengar serta bade rasa lain gawian makhluk. Ini amal praktik hati. Setelah meyakini Allah yang menciptakan makhluk dan menciptakan seluruh perbuatannya, maka waktu bali lihat terjadi sesuatu lain gawian makhluk. Ini kada diucap, karena ulun berucap aja, ulun berdiam kayak biasanya. Ya kalau lain gawian makhluk. Maka merasai uyah rasa masin. Nah, mendatangkan masin itu sebenarnya lain uyah, ampun gawian. Lain gawian uyah aja kita. Nah, merasai gula rasa manis, lain gawian gula. Nah, seluruh perkara itu didatangkan oleh Allah. Nah, ini keyakinan hati. Jangan disambat. Sebab keyakinan bila disambat lalu kada jadi bagus, timbul jadi fitnah. Nah, boleh disambat wayah ta'lim nang kaya ini supaya meluruskan yang mana salah, jangan lagi salah, supaya bujur. Ketika orang menyebut batakon, napa tadi yang mama sini kita sebutlah uyah ya kita. Uyah itu bahasa majas, tapi hati kita tetap memandang Allah yang menjadikan masin. Isuk kita rasa uyah masin pulang, tetap pada berubah etikat kita Allah yang menjadikan masin. Nah, cuma kisah Allah menjadikan masin kelihatannya di uyah ninto, kerasaannya, ketahuannya itu aja. Pian hendak memasini, pian julungi gula, padem kawa, lain sirnya, lain rahasianya. Nah, yang kedua hati-hati. Nah, pertama tadi mudah-mudahan kita jangan sampai beretikat, dijaga benar tuh bila balik lihat, berdengar, berrasa, sebutin kalimat ya hasil dari pemahaman ini. Nah, lain gawian makhluk. Satu. Nah, yang kedua etikat yang salah yang termasuk fasik lah. Misal, bujur aja aku kadada bisi kemampuan memberi bakas, tapi aku ini diberi kekuatan sehingga aku mampu. Makanya usolli, aku sembahyang, aku mampu. Memang asalnya aku kada mampu, asalnya kada kawa. Cuma ibadah diberi Tuhan kekuatan lalu kawa. Nah, ini pun termasuk fasik dalam ilmu tauhid. Kada bujur-bujur. Nah, kada bujur-bujur. Artinya pinanya bujur padahal kada bujur. Di mana salahnya? Salahnya di mana? Nah, di mana juga bujurnya? Bujurnya inya mengaku inya la haula gaib, itu bujur situ. Tapi yang salahnya ini inya mengaku diberi kekuatan oleh Allah, lalu inya kuat, dan ini salah. Ini banyak benar nih di alam semesta kayak ini. Ya Allah, beri lu kekuatan supaya tabah sabar menghadapi hidup. Nah, ya kalau nah, lalu ini hati-hati benar nih. Karena diberi kekuatan lalu kau berjalan, kau berduduk, kau menungkih kayu, nah, kau malam Jumat, ya Allah, karena ada kekuatan diberi julungi Tuhan. Nah, ini etikat yang fasik. Salahnya apabila kita diberi kekuatan oleh Tuhan,
Kalau kita jadi kuat, maka menimbulkan pemahaman kekuatan Allah itu kawa dibagi-bagi. Padahal Allah bersifat kuat wahdaniyat. Kada dibagi-bagi satu. Atau seandainya wahdaniyat, kekuatan Allah itu tetap wahdaniyat, kada dibagi-bagi. Lalu kita dijulungi Allah kekuatan. Waktu Allah menjulung kekuatan ke kita, Allah hilang kekuatan. Terpindah ke kita. Nah, ini salahnya nih. Itu salahnya. Jelas saya lah ini. Jadi hati-hati benar. Lain gawian makhluk. Kayak itu aja. Allah yang begawi. Lalu makhluknya siapa? Hambanya, mazharnya, tempat kita melihat kisah Allah. Tempat kita melihat kisah kebaikan Allah. Nah, itu dua sudah, hati-hati benar. Nah, yang ketiga, nomor satu tadi sampai kafir, yang kedua ini belum sampai derajat kafir lagi. Karenanya masih meyakininya itu lemah, cuma dijulungi kekuatan, lalu kawa, fasik ngarannya, fasik dalam ilmu tauhid. Nah, yang kebanyakan ini yang ketiga. Keyakinannya bujur, hanya Allah yang memberi bakas, hanya Allah yang membuat perbuatan itu maka terjadi. Nah, cuma jenya nang kayak api tadi tuh, lawan daun karing. Contohnya ini memang sering ulang-ulang, cuma penting bener tahu nih. Supaya kita jangan sampai jahil. Ini kategorinya jahil, belajar kada lantak paku di papan. Ini api, ini kertas sampah tadi nih. Ujarnya yang menjadikan tabanam kertas ini memang lain api, tapi Allah bujur kada toh? Bujur sudah. Tapi jinya mun dijauhakan kertas di sini, api di sini, seumuran jinya ada dalam tabanam kertas toh. Nah, ini salah ada. Pahamlah. Balikan yang kedua, bujur aja yang membenam kertas ini yang sanggup memberi bakas hanya Allah, lain api. Tapi jinya mun kertas itu diparakakan ke api, nyata ayah hangus kertas. Ini pun jahil narannya. Keyakinannya tuh bujur. Tapi cara inya memandang praktik itu salah. Jahil. Di mana jahilnya? Kalau inya beranggapan bahwa jarinya kada ada hadapan tabanam kertas mun dijauhkan lawan api. Kertas di sini, api 1 kilo di sana jauhnya. Kada mungkin yang tabanam kertas mun secara adat bujur. Cuma kalau kita memadahkan kada mungkin itu salah. Itu membatasi kudrat iradat Allah. Maka kita paham sudah Allah itu bila bagawi qiyamuhu ta'ala binafsih. Bila sidin hendak membenam sesuatu kada bahajat lawan api. Api itu cuma pilihan sidin untuk membenam sesuatu. Sidin itu bila bagawi tasarah sidin. Bisa memakai sebab, bisa kada memakai sebab. Sidin bila hendak membenam kertas, tasarah sidin. Bisa menggunakan api, bisa kada menggunakan api. Bila sidin menggunakan api, itu pun si pilihan sidin murni. Kada bahajat sidin lawan api, cuma sidin hendak. Nah, di situ kejahilannya jelaslah. Nah, kejahilan yang kedua, apabila kertas diparakakan ke api, nyata itu benam. Ya kalau nyata itu benam kertas. Belum tentu. Nabi Ibrahim bang. Bila kita beranggapan kertas itu pasti hangus, apabila berdekatan lawan api, sama artinya memadahkan api ini kau mengatasi kehendak Tuhan. Belum tentu hangus dulu, hadangi kehendak Tuhan dulu. Di hati kehendak Tuhan. Bila hangus, nah itu kehendak Tuhan. Bila kada, banyak yang kada. Ya kalau? Contohnya limbat tuh pian. Iya kalau? Ada sangaling-alih. Nah, jelas saya itu lah. Nah, yang bujur tuh al-muwahhidun, yang bertauhid. Yang sanggup membakar kertas hanya Allah. Hanya Allah. Api kada sanggup. Adakah api? Kadadakah api? Bila Allah berkehendak tabanam kertas. Cuma Allah memilih memakai sebab menggunakan api. Ketika bersentuhan kertas dengan api, kudrat Allah berlaku, terbakarlah kertas. Maka yang membakar kertas itu kudrat Allah, lain api. Cuma berlakunya kudrat Allah ketika bersentuhan kertas dengan api, di situ Tuhan berkehendak. Nah, itu yang bujur. Adakah api? Bila Allah kada berkehendak tabanam, kada tabanam. Kadadakah api dijauhkan bila Allah hendak tabanam?
Kenapa? Karena api ini makhluk juga. La haula wala quwata. Makhluk ini kada kuat bagawi. Nah, jelas lah. Nah, itu kita boleh lihat tuh. Boleh lihat, boleh dengar, berdasar. Maka kesimpulan dari perkataan yang pendek wa khalaqal khalqa wa amalahum, cara praktiknya bila boleh lihat lain gawian makhluk. Bila boleh dengar lain gawian makhluk. Itu nah bunyi burung. Lain gawian burung ya kita. Burung yang mana aja? Yang itu. Lain yang ini bang. Ini goreng nih pakai tawadu berataan binanya. Nah, bila berasa lain gawian makhluk. Wa qaddara arzaqahum, dan Allah yang menentukan, membagi-bagi, menjatah-jatahkan rezeki dan umur. Ini rezekinya seano, umurnya seano. Si anu, si into, rezekinya seano, umurnya seano. Seluruh makhluknya sudah dijatahi, ditentukan. Qaddara narana. Kada kawa ditambah-tambah, kada kawa dikurang-kurang. Kenapa kita minta umur bertambah, umur panjang? Itu berkahan umur saja yang kita minta. Keberkahan umur, panjang umur maksudnya keberkahan umur. Jadi umur kita kada kawa bertambah, kada kawa berkurang. Rezeki kita kada kawa bertambah, kada kawa berkurang. Nah, maka mun kita yakin nang kaya ini, makanya keyakinan kita nih. Nah, keyakinan kita. Maka di sini penting benar kita disuruh lawan Tuhan itu inggih Tuhan nai. Inggih Tuhan nai. Kita jangan mempermasalahkan umur panjang, umur handap. Yang kita permasalahkan di diri kita, aku nih disayangi Tuhan gak adakah? Itu aja. Biar panjang Tuhan murka. Biar handap Tuhan murka. Biar handap Tuhan sayang. Biar panjang Tuhan sayang. Tuhan sayang itu. Yang kita cari ini, kita titel kita Habibullah. Kayak pacarannya supaya Habibullah. Nah, jadi mulai ini kita udah memikirkan umur, memikirkan rezeki. Berusaha pang tetap aja berusaha, ini keyakinan hati. Lah, ini kan urusannya keyakinan hati. Keyakinan hati jangan sampai merusak ikhtiar. Ya kalau garing tetap berobat, berusaha tetap. Cuma jangan sampai usaha berobat merusak keyakinan hati kita. Bukti keyakinan rusak waktu berusaha, ada juga rezekiku hari ini. Jangan itu rusak sudah keyakinan. Rusak sudah. Ada juga rezekiku hari ini, kada mau kada ada. Jadi kalau urusan rezeki itu 4 jaminan Allah. Pertama, rezeki pasti ada. Selama rezeki ada, umur pun ada. Yang kedua, pasti Allah jadikan sebab sehingga rezeki itu sampai ke kita. Allah jadikan sebabnya macam-macam. Ada sebab berusaha, ada sebab diberi, ada sebab mawaris, ada sebab keguguran, kesipak intan beginco, macam-macam. Ya kalau sebab itu Tuhan maulah. Nah, dua tuh. Kayak itu juga ajal umur kita ini sebabnya tuh nyata dulu sudah betikas bebatas. Nah, sebabnya diulahkan Tuhan. Sebab meninggal itu diulahkan Tuhan. Sebab ini berdudi 60 tahun tuh berdahulu, ini 30 tahun tuh berdahulu. Sebab ini berdudi. Nah, ada sebabnya. Tak minum liur apa, tak minum susu kadaluarsa, ada juga sebabnya nang itu. Kawin lawan nini. Ya kalau nah, macam-macam sebabnya. Ada juga yang kasihan bibinian. Malam pertama esok langsung meninggal. Titanus. Nah, apalagi umur 90 tahun. Batagar munsidin. Kasihan karena titanus. Bismillah. Yang kita etikatkan ini nah, aku umur ini habis, rezeki ini habis, sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Jelas lah nih. Sudah ditentukan. Nah, ada rezekiku pasti ada. Tuhan sudah menjamin. Sampainya ke aku diulahkan sudin sababnya. Nah, yang ketiga, kada meninggal dunia kita kecuali rezeki itu sudah tulisannya habis. Kenapa meninggal aja? Rezekinya habis. Kenapa sih din angang aja belum meninggal aja? Rezekinya masih ada.
Kering sudah angah sekali dilihati orang kasar melihat umat 750 triliun lagi rezeki sidin lawas bener lagi meninggal nih. Nah, karena sihat pulang sidin. Nah 3 sudah. Ini wajib kita yakin ini tentang masalah rezeki ini. Nah yang keempat ada mau tapahuruf. Kelupang Israel tak salah mengilangi. Ada mau? Atau Mikail tak salah menjulung rezeki. Ada mau juga. Jadi kada usah berebut. Maka jar guru bahari kullu syai'in bil qada wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Segala sesuatu sudah dibagi-bagi Tuhan dan setiap yang sudah dijatahkan, nah, ada perlu kita berlari atau berebut. Nah, ada mau tapahuruf, bukti kada mau tapahuruf, seandainya itu tulisan kita, kada kita ambil inya yang datang. Ada kawa kita berindah. Ulun indah aja dapat duit, ada kawa. Atau ulun indah mati, ada kawa juga. Nah, pada sini padahkan la tazidu wala tanqusu. Nah, kada bertambah, kada berkurang, dimajuakan kada kawa, diundur kada kawa. Kayak itu juga rezeki ditambah-tambah kada kawa, dibanyakakan kada kawa. Kita berdoa ya Allah, malam tadi nih tangis sampai yang pucat menangis. Ulun hari ini hendak berdagang, nak mudah habis akan sampai ke toko-toko orang tukari aja. Misalnya, nah, sekalinya dasar bujur sampai ke toko-toko di tukari orang. Capal aja gini, capal sampai jatuh kali kaju aja. Nah, di situ tetap ada merubah keyakinan kita. Lain doaku yang menyebabkan itu payu. Doaku ini gawian makhluk. Allah sudah berkehendak. Sebelum kita berdoa sudah ada tulisannya. Hari itu, tahun itu, jam itu, toko itu payu. Doa ini sabab. Doa sabab, setiap sabab latu asir kada memberi bekas. Tadudi doa ini. Nah ini etikat lah. Gitu kada usah berdoa aja, luput. Kada usah berusaha aja, luput. Berarti belum paham naranya Allah bersifat kalam. Allah bersifat kalam, bahwa mutakallim. Allah berbicara. Apa pembicaraan Allah? Basusuruh lawan kita. Kita yang disuruh. Nah, jadi jangan kita memikirkan urusan rezeki, urusan ajal yang kita pikirkan suruhan Tuhan ke kita. Suruhan Tuhan ke kita itu dua aja secara garis ganal. Nanya mudah hafal yang dua aja ya kalau. Pertama, junjunglah, laksanakanlah perintah Allah. Jangan wani-wani kita melanggar perintah sidin. Boleh jadi gawi ya. Jangan piragah wani. Kalau kemudian terulang edisi kedua iblis. Iblis itu luar biasa ma'rifat lawan Tuhan. Cuma karena kada ma'asi lawan Tuhan, terlaknat seumur dunia. Padahal iblis ini bila berdoa kada pernah kada kabul. Pangabulan doa iblis nih mustajab berdoa. Hah? Kita ini kan berdoa nih kada kabulnya pada kabul. Maginnya ai lakas benar terlaknat. Cuma kita ini untung nabi si nabi paharatnya ya kalau. Itu aja untungnya. Nah, jangan memikirkan urusan umur, jangan memikirkan urusan rezeki, apalagi ya kalau yang kita pikirkan, aku ini bujurkah menggawi suruhan Tuhan? Satu. Nah, bila sudah bujur menggawi suruhan Tuhan, aku ini ikhlaskah menggawi? Dua. Nah, itu aja perintah Tuhan. Gawi laksanakan, ikhlas dipasang di hati. Bila ada dua ninto, titel kita Habibullah. Yang kita cari hati Habibullah, kita disayangi Tuhan. Oh gawi sembahyang subuh, gawi ikhlas itu perintah Tuhan juga. Ada dua macam tuh, menggawi, ikhlas. Ada keduanya, maka kita ini disayangi Tuhan. Amun ikhlas saja mengada menggawi, masih belum disayangi Tuhan. Menggawi aja tapi belum ikhlas, masih belum disayangi Tuhan. Nah, ini. Jadi jangan terbiasa tuh. Ada juga kah rezekiku hari ini ya. Nah, ada ya cilijah aja kita. Nah. Wala yahdutsu hadisun illa bi qada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Tidak terjadi sesuatu perkara apapun, hadisun itu apapun, makanya isim nakirah, umum, seluruh perkara apapun ada terjadi melainkan bi qada'ihi, dengan ketentuan Allah, wa qadarihi, dan keputusan Allah, wa iradatihi, dan kehendak Allah.
Nah, apa pemahamannya itu? Pemahamannya bila terjadi sesuatu Tuhan memang hendak. Bila ada terjadi sesuatu apa yang kita inginkan Tuhan memang hendak. Kebalikannya yang salah. Nah, terjadi sesuatu aku pangja. Nah, itu salah tuh. Ada terjadi sesuatu aku pangja. Nah, itu salah. Itu aku pang tuh. Udah paham aku pang. Orang Jakarta beratan di sini ya Allah. Misal langkahnya terjadi sesuatu garing, misal aku pang tadi bahujan ujar. Nah, bujur ai bahujan itu sambatan hati, cuma jangan sambatan muntung, cuma jangan sampai itu sambatan hati. Karena terjadinya garing itu bi qadaihi wa qadarihi wa iradatihi. Nah, jangan sampai aku pang tadi berhujan ya. Makanya apalagi kita menyalahkan makhluk. Kada boleh benar pantangan kita menyalahkan makhluk. Nyawa pang ya. Makanya terjadi sampai sarik menunjuk kamu orang. Kada boleh nang itu. Nah, bila sudah terjadi, terjadilah. Cuma kita belajar dengan pengalaman. Itu aja. Cuma tetap etikat kita kenapa terjadi? Allah sudah menentukan. Nah, maka masalah takdir ini ada 4 pulang. Banyak malam ini yang 4-4-nya. Ya kalau 4 pulang. Pertama, nah, memahami yang wala yahdusu hadisun illa biqadaihi wa qadarihi wa iradatihi itu ada 4. Pertama, kita wajib berkeyakinan lah bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah dalam ilmunya Allah. Yang akan terjadi, yang sudah terjadi, yang belum terjadi sudah dalam ilmunya Allah. Ada mau menyalahi ilmu Tuhan. Makanya cakapnya tetap ada, ya Allah ulun garing, ulun ini. Tahu aku ya Tuhan. Nah, itu modelnya. Jadi kita berdoa dulu Tuhan tuh jangan model kayak menganggap Tuhan tuh kada tahu. Yang terjadi ini kada menyalahi ilmunya Tuhan. Nah, kita kada tahu. Napa kada tahu? Yang semalam napa hikmahnya kada tahu, yang sekarang terjadi napa hikmahnya kada tahu. Akan datang apa terjadi kada tahu juga. Itu kita. Kalau Allah dalam ilmunya sudah. Yang kedua, apapun yang terjadi adalah dijadikan oleh Allah. Nah, itu 2. Memahami yang wala yahdusu hadisun. Apakah yang terjadi dijadikan oleh Allah? 2. Yang ketiga, setiap yang sudah Allah putuskan, yang Allah rencanakan, yang Allah kehendaki, maka bila sidin maka hendak terjadi, maka itu pasti terjadi. Kebalikannya, setiap yang Allah kehendaki, Allah rencanakan, Allah putuskan, Allah memutuskan menghendaki kada terjadi, maka itu mustahil terjadi. Nah, itu yang ketiga tuh. Mustahil terjadi. Seluruh dunia, baik dunia Indonesia ini dunia di luar negeri, sampai dunia yang mistik, gaib segala macam tuh, sampai dunia maya. Nah, seluruhnya tuh menghendaki kita miskin. Tapi dalam ilmu Allah, dalam kehendak Allah kita sugih, maka yang lain tuh kada mempan. Kehendak Allah yang terjadi. Kayak itu juga sebaliknya. Nah, 3 sudah. Nah, yang keempat, wajib kita ridha terhadap seluruh keputusan Allah. Wajib ridha. Maka kadar ridhonya kita lawan keputusan sidin, hukumnya berdosa. Dosa kada karasaan. Garing hendak benar sembuh. Kada ketujuh lawan garing, itu kada ridha ngarannya. Miskin hendak benar sugih, kada ketujuh lawan miskin, itu kada ridha ngarannya. Bila kada ridha itu dosa hati. Nah, cuma ridhonya kita terhadap kemiskinan, ridhonya kita terhadap sakit, kada menghentikan kita bersyariat berusaha. Nah, itulah etiket Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tetap berusaha. Lalu kenapa kita berusaha aja? Amun sudah ridha lawan miskin disuruh Allah. Kenapa kita berubat amun sudah ridha dengan garing disuruh Allah, berubat itu disuruh Tuhan. Kada wani kita malah kada menjalankan suruhan Tuhan. Kada wani. Misal angkainna seseorang garing. Itu sudah bertulis. Apa tulisannya? Garingnya ini seminggu.
Maka biar kada berobat kan, bila sudah sampai seminggu pasti sembuh. Biar kada berobat pasti sembuh. Makanya banyak orang berobat kada sembuh-sembuh, tulisannya belum sembuh. Itu tak bukti benar. Kemana-mana berobat kada sembuh-sembuh. Nah cuma kenapa kita disuruh kemana-mana berobat? Mencari pahala aja. Karena ini suruhan Tuhan bang. Aku berobat ini mencari pahala, kada mencari sembuh. Sembuh itu sudah ada tulisannya. Nah, maka bila kita mau berobat karena disuruh Tuhan, mengharap pahala Tuhan, dasar dapat pahala. Tapi kalau kita berobat hendak sembuh, kada ada pahalanya. Kenapa? Karena hendak sembuh itu adalah bisikan hawa nafsu. Bisikan hawa nafsu. Karena nafsu ini berontaknya hendak nyaman terus. Kada mau garing, kada mau miskin. Nah maka itu tersirat dalam kalimat kada terjadi sebuah perkara illa biqadaihi, melainkan dengan keputusannya dan kehendak sidin. Maka terjadi di situ kita haram hukumnya berencana. Isuk jago kena hendak ini haram hukumnya itu. Walaupun rencana kita itu ibadah. Isuk kina aku hendak sembahyang Jumat di Masjid Nurul Islam. Imbah nintu kina aku hendak singgah ke pasar menukar sajadah. Imbah nintu kina aku singgah ke rumah kawan, sajadahnya aku beriakan ke rumah kawan. Nah, ibadah beratan betul tak? Imbah tu kina aku singgah ke rumah bini yang kedua misal. Nah, hendak memberi duit nih. Imbah tu pulang hendak Nah, ibadah beratan tak? Titik nget situ aja haram hukumnya. Kenapa? Karena kita kada tahu apa yang akan dikehendaki oleh Tuhan itu kita kada tahu. Maka kada boleh kita berencana-rencana kayak itu. Lalu kayak apa caranya? Maka kita ini orang perencana. Iya kalau keluarga berencana sudah kita nih. Kayak apa caranya? Yang haram ini bisa jadi berpahala asal tahu jurusnya. Kayak apa jurusnya? Nah, pasang aja rencana. Syukur mana bersedekah 1 miliar aja. Wah anak anu. Insya Allah. Dengan izin Allah. Jangan tertinggal insya Allah. Imbah itu pulang. Wa bihaulihi. Dengan daya upaya Allah. Wa kuwatihi. Dan kekuatan Allah. Bukan dengan daya upayaku. Bukan dengan kekuatanku. Aku jaga begawin itu nah. Dan juga bukan dengan kehendakku. Jadi perencanaan kita ini kada jadi haram lagi, kada jadi berusaha lagi, tak malah berpahala. Jadi jangan tertinggal, jangan tertinggal, tulis di muara lawang gana-gana. Insyaallah wa bihaulihi wa quwwatihi. Dengan izin Allah, dengan dan daya serta kekuatan Allah. Kita tuh bisi kehendak kada menentukan, Allah yang menentukan. Bisa kekuatan kada memberi bakas, Allah yang menjadikan. Maka kita pada dahulu ya Allah ulun anak ini mun pian maha kuni dan mun pian menolongi. Nah bahasanya kayak itu. Maka rencana kita jadi pahala berkah. Bahkan dalam kitab tuh pahalanya melebihi 70 tahun pian beribadah. Pian berpikir nang ngongot. Aku ni isuk ya hendak ini. Tapi mun pian mahakumi pang Tuhane aja. Bepandir gitu mata bepijim. Bini mendengarkan dihiga. Mun pian maijini pang Tuhane. Imbah tu pulang mun pian menolongi pang. Nya daya upaya tu pian pang impunnya. Ulun kada ada bisa daya upaya. Nah, sampai ke situ berpikir. Ini yang disebut hakikat tafakur. Maka orang kaya ini ditulis berpahala ibadahnya tuh kan kaya orang beribadah 70 tahun. Ayo, mungkin kita banyak bisa rencana aja ya kalau hari-hari berencana kita. Nah cuma putingnya tadi nih tuh. Insya Allah mimpian mahakuni itu bahasa Banjarnya tuh insya Allah tuh mimpian maihakan. Wa bihaulihi wa quwwatihi mimpian menolongi. Nah. Jelas saya lah. Nah, wallahu a'lam. Lihat situ benar kan? Kita bicara tiba atas dulu. Al-Fatihah ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa mawalah. Wa ila ruhi sayyidina habib Umar bin Abdul Rahman al-Tasayyib wa Syekh Ibn Abdullah wa Rasul min ruhi
سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. حمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه
بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح الزين وعبينا الشفيعين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح الزين الفقيه المقدم أبو محمد بن علي بعلوي